Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini kita beribadah bersama di bulan November. Kita manfaatkan waktu kita. Setiap kita ini mempunyai satu panggilan ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di bulan November ini kita punya satu tema yang baru, yaitu dipanggil untuk membangun. Diambil dari Efesus pasal 2 ayat 21, dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk kita ini membangun kehidupan kita. Baik itu kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan kita bermasyarakat. Kita harus membangun kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi bait Allah yang kudus, yang menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bulan-bulan ini kita akan belajar bagaimana membangun kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa terberkati dengan channel Gereja Yesus Gembala, Bapak Ibu Saudara boleh berlangganan channel ini, nyalakan tombol pemberitahuan, juga boleh sukai channel ini Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan lagu-lagu, boleh ke channel YouTube Gereja Yesus Gembala. Yang satu adalah A Thousand Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara, sebarkan apa yang kita dengar supaya dunia ini mengetahui bahwa Kristus hidup di dalam kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Sebelumnya, marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana sebentar lagi kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir, sehingga hati kami tertuju padamu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, basuh dan jamah hati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Mari kita pujikan pujian. Roh Kudus berdoa bagiku, pada Allah yang selidiki hatiku, dengan keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus berseru untukku, Roh Kudus indahkan doaku. Ku tahu Allahku turut bekerja di dalam segala perkara untuk menjadi
Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Kami masih diperkenankan untuk beribadah di hadapan-Mu. Urapi setiap kami yang sudah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai lidah, bibir, mulut, hati hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati setiap umat-Mu dengan hati seperti tanah yang subur, hati yang siap menerima firman Tuhan. Sehingga saat benih firman-Mu itu jatuh dalam tanah hati kami, akan berbuah berkali-kali lipat dalam setiap perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada bulan ini, di bulan November, kita punya satu tema, yaitu dipanggil untuk membangun. Setiap kita yang percaya ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita pasti dipercayakan untuk membangun sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan kali ini saya ingin membawakan satu penggalan cerita dari apa yang Daud tulis dalam Mazmur. Dalam Mazmur pasal 133 ayat 1, 2, dan 3. 3 ayat saja yang ini akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ini sebenarnya adalah perikop yang sudah sering kita dengar, bahwa Tuhan itu mengutus berkat ke orang yang rukun, Tuhan mengutus berkat kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Diberi judul perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 2 dan 3. Begini bunyinya, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini judul firman Tuhan adalah membangun berkat kehidupan. Kalau kita melihat bagaimana tadi perikop yang saya bacakan, di sini diceritakan ada hidup yang penuh berkat bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita bercerita mengenai berkat Bapak Ibu Saudara, terutama berkat yang bersifat kehidupan jasmaniah, itu adalah berkat yang sangat relatif bagi orang. Tapi Tuhan memberkati kita dengan berkat yang mutlak. Apa yang dimaksud dengan berkat yang relatif Bapak Ibu Saudara? Satu kali saya ketemu orang ini diberi uang 10.000, dia sudah gembira sekali, dia sudah senang sekali mendapatkan uang 10.000 itu. Tetapi ada juga pengusaha-pengusaha yang luar biasa berhasil, dan ternyata waktu dia mengumpulkan dalam detik demi detiknya itu 1 juta rupiah, itu merupakan hal yang biasa bagi pengusaha itu. Kalau kita lihat berkat jasmani itu adalah berkat yang sangat relatif bagi manusia, tetapi berkat jasmani itu diberikan Tuhan kita yang mutlak. Kalau kita bercerita mengenai berkat, seringkali kita mengukurnya dengan ukuran manusia. Tapi kalau kita melihat bagaimana Mazmur 133 ayat 1, 2 dan 3 tadi, pada Mazmur yang 133 ayat 3 dikatakan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Jadi setiap kita yang percaya bahwa Tuhan itu begitu baik, kita patut untuk membangun berkat kehidupan kita. Karena di sini ada satu himbauan dari Daud, di awalnya adalah alangkah baiknya dan indahnya. Daud itu sedang membayangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah yang belum dia terima. Dan bagaimanakah cara dia membayangkan itu adalah dengan satu syarat. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada syarat di balik berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa Pak, kita itu diam aja, percaya aja, penuh iman saja sama Tuhan, berkat akan tercurah. Seringkali kita nggak sadar bahwa dalam kehidupan kita harus membangun sesuatu yang baik di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat. Kalau kita andaikan berkat itu seperti air, dan saat air itu dialirkan, dia akan bisa kita tampung kalau kita punya gelas atau kita punya ember atau mungkin kita punya satu wadah yang besar. Tapi kalau kita nggak punya wadah yang besar untuk menerima berkat Tuhan, kita nggak punya wadah yang besar untuk menampung apa yang Tuhan berikan pada kita,
maka yang terjadi adalah berkat itu gak mungkin masuk dalam kehidupan kita. Menariknya adalah demikian, saat Daud menggambarkan berkat, itu gak melulu mengenai berkat jasmani. Hal yang pertama yang Daud sampaikan di sini adalah ibadah itu berkat. Bapak Ibu Saudara, ibadah itu berkat jasmani ternyata Bapak Ibu Saudara. Karena Daud katakan alangkah baiknya, alangkah indahnya itu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang bisa dikecap. Kalau kita berpikir, oh yang namanya baik, indah, berkat jasmani itu gak bisa dirasakan, salah besar. Karena berkat jasmani itu bisa kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam berkat jasmani itu ada berkat rohani. Ibadah itu berkat. Dikatakan demikian, Mazmur pasal 133 ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kalau kita melihat apa yang namanya Daud gambarkan di sini adalah sebuah minyak. Minyak itu adalah gambaran sebuah hal yang penting dalam sebuah pesta. Sebuah pesta itu membutuhkan minyak. Minyak yang pertama digunakan untuk apa? Biasanya pesta ini diadakan pada waktu malam hari, digunakan minyak untuk menyalakan lampu-lampu yang ada. Kemudian dalam pesta itu harus ada bau-bauan harum. Dan saat ada bau-bauan harum itu dibutuhkan minyak yang lain untuk memberikan satu nuansa pada pesta. Dan yang disebut dengan minyak yang baik oleh Daud ternyata bukanlah cuma sukacita jasmani. Tetapi di sini Daud membawakan satu tokoh, yaitu apa? Harun. Harun adalah imam pertama yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membantu Musa keluarnya Israel dari Mesir. Dan pada waktu itu dikatakan yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya apa? Minyaknya itu melimpah sampai membasahi janggut Harun dan sampai ke jubahnya. Kalau kita lihat di sini, yang kita perhatikan jangan saja sebuah pesta yang indah secara jasmani. Tetapi di sini Daud menggambarkan, kalau kita mau membangun berkat kehidupan, pertama kali adalah kita merasakan ibadah itu berkat, Bapak Ibu Saudara. Sampai sekarang Gereja Yesus Gembala belum membuka ibadah tatap muka, karena ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara ini dipertimbangkan oleh kami semua. Dan itu saat ini kita melihat, kalau dipikir zaman dulu orang malas beribadah. Itu manusiawi, capek lah, sibuk lah, gak ada waktu lah, mungkin punya kepentingan yang lain. Tapi saat kita merenungkan sekarang, ibadah itu berkat banget. Kita bisa kumpul, kita bisa menyanyi, kita bisa menyembah bareng. Sekarang waktunya mungkin kalau yang melakukan ibadah new normal, dikasih masker lah, diberi jarak lah, ibadah harus 1 jam lah, udah gitu gak boleh kumpul-kumpul lah. Ya mungkin ada yang kumpul-kumpul sih karena mungkin punya iman yang gede. Dia pikir dengan ada ibadah di gereja sakit gak mungkin bisa menular. Bapak Ibu Saudara, yang namanya ibadah itu berkat. Kalau kita mensyukuri berkat itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Kenapa kok digambarkan gunung Hermon menurunkan embun ke bukit atau pegunungan Sion? Karena gunung Hermon ini lebih tinggi daripada pegunungan yang ada di Sion. Jadi dia lebih tinggi dan saat itu yang namanya embun atau uapnya dia akan mengalir ke bawah. Itu hukum fisika. Ini yang Daud mau Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita, ibadah kita itu berkat. Kalau kita cerita mengenai gunung, itu adalah tempat beribadah orang-orang di waktu lalu. Saat Musa mendapatkan firman Tuhan, dia pun naik ke bukit, dia pun naik ke gunung. Saat Abraham ingin mempersembahkan Ishak, kemana dia? Naik ke bukit. Kalau kita ingin memperoleh berkat kehidupan, ibadah kita ini harus menjadi berkat adalah kita mensyukuri ibadah kita. Jangan kita pikir, ibadah malas, ibadah lagi. Apalagi masa sekarang. Zaman dulu kalau kita di gereja, zaman sebelum pandemi, itu kita ibadah fisik, tapi HP-nya kita taruh,
Kita bisa main handphone. Sekarang kita ibadahnya lewat handphone. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak merasakan ibadah itu berkat, jangan Bapak Ibu Saudara pikir akan membangun berkat kehidupan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah berkat kerukunan. Karena demikian dikatakan, nyanyian Siarah Daud. Bapak Ibu Saudara, nyanyian Siarah Daud ini adalah nyanyian ibadah, nyanyian rohani. Bukan sebuah nyanyian curhat. Kalau kita lihat Daud itu orangnya melo sekali. Kadangkala dia bisa menangisi, kadangkala dia bisa sukacita banget. Kalau kita lihat Daud ini kehidupannya kan meluap sekali emosinya. Tetapi waktu dia menuliskan Mazmur ini saya mendapati begini. Nyanyian Siarah Daud. Yang namanya siarah itu apa sih? Dia meluangkan waktu ke satu tempat. Di situ dia meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tuhannya. Dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan di situ ada satu nyanyian, satu pujian yang keluar dari hatinya. Dan dikatakan demikian, alangkah baiknya dan indahnya. Daud sedang membayangkan persekutuan dengan Tuhan. Daud sedang membayangkan adanya berkat yang akan dicurahkan. Dan dikatakan apabila itu ada syaratnya di dalam berkat itu Bapak Ibu Saudara. Kita pikir gini, wah enak banget ya kalau Tuhan itu memberikan berkat pada kita. Tapi di sini ada tulisan, apabila. Contoh gampang begini. Kita akan mendapatkan uang 5.000 apabila Bapak Ibu Saudara bekerja selama 1 jam. Uang 5.000 itu akan Bapak Ibu Saudara dapatkan setelah bekerja 1 jam. Nah di sini kalau kita ingin mengecap berkat kebaikan Tuhan, keindahan berkat Tuhan, syaratnya satu. Kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada 2 kata di sini yang pertama adalah bersama. Yang kedua adalah rukun. Kata bersama ini menunjukkan komunitas kita, tempat kita berada, tempat kita sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kala kita melupakan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini secara individu membutuhkan individu yang lain untuk kita ini berada. Jangan sampai kita ini melupakan komunitas kita, komunitas pelayanan kita, komunitas bekerja kita, komunitas di mana kita tinggal, bahkan komunitas yang terpenting, komunitas keluarga kita. Kalau di sini Daud menuliskan apabila saudara-saudara, yang dimaksud saudara-saudara di sini lingkupnya bisa kecil, bisa luas. Karena Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat yang namanya saudara-saudara seiman, artinya apa? Orang yang ada di gereja kita, orang-orang yang imannya sama. Kalau kita bicara saudara-saudara setanah air, berarti orang-orang Indonesia. Dan kalau kita bicara lagi saudara kandung, itu artinya orang-orang yang mungkin adalah mama, papa, atau kakak, ataupun adik. Kalau kita bicara saudara seperguruan, di mana kita juga ada di sekolah mungkin, ada saudara sealma mater. Nah kita bicara ini sangat luas sekali. Tapi yang dimaksud di sini adalah komunitas kita jangan sampai kita lupakan. Yang kedua adalah kata rukun. Kata rukun ini penting sekali dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen dia merasa kehidupannya diberkati tapi tidak mendapatkan rukun. Kata rukun ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kata rukun adalah kata yang mungkin sekarang sudah asing. Hidup dengan rukun itu artinya satu dengan yang lainnya saling memahami, satu dengan yang lainnya saling menghormati, satu dengan yang lainnya punya artinya dia melakukan bersama-sama. Kalau kita hidup bersama dengan rukun, itu adalah menarik. Bapak Ibu Saudara, Daud menuliskan ini karena dia mengalami kehidupan keluarga yang mungkin agak paradoks dengan apa yang dibayangkan Daud. Karena Daud bilang alangkah indahnya, alangkah baiknya jika saudara-saudara itu diam bersama dan rukun. Karena dia mendapati kehidupannya dia meskipun dia mencintai keluarganya, dia mencintai Absalom tapi Absalom memburunya. Bahkan dia berkata jangan sampai Absalom ini dibunuh.
Mendingan Daud yang mati daripada Absalom yang mati. Karena Daud mencintai Absalom. Dan saat Daud mencintai Absalom, dia bahkan rela untuk dia mati bagi anaknya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kata rukun mungkin bagi kita sekarang adalah kata-kata yang mungkin asing. Jarang sekali. Karena kehidupan gereja pun seringkali gak rukun. Bukan dari zaman sekarang. Kalau zaman sekarang di YouTube Bapak Ibu Saudara, antara hamba Tuhan satu dengan yang lainnya itu saling singgung menyinggung. Itu udah pernah dibawakan oleh Paulus. Saya ingin dalam kehidupan kita bergereja ada kerukunan. Jangan rukun tuh sama denominasi yang sama aja. Rukun tuh sama denominasi yang berbeda juga gak apa-apa. Karena dikatakan demikian dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dan 14. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis oleh satu tubuh. Dan kita diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan dikatakan demikian dilanjutkan oleh Paulus, mata janganlah mempunyai satu pemikiran dia lebih penting dari mulut. Mulut jangan berkata dengan kaki, apa gunanya kaki? Sebab bagian anggota tubuh yang tidak penting itu seringkali dihormatin. Contoh gampang gini, rambut. Rambut dipegang, dipotong oleh orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara bisa marah. Rambut penting nggak? Kadang-kala nggak penting. Botak pun ya nggak apa-apa. Botak bisa terkenal. Yang saya maksudkan adalah seringkali kata kerukunan di dalam komunitas kita bergereja sudah hilang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita pikir cara kita adalah cara yang paling benar. Pemikiran kita, doktrin kita yang paling benar. Kadang-kala kita pikir apa yang kita lakukan di dalam gereja itu yang paling benar. Gereja lain salah. Kemudian saling serang. Bapak Ibu Saudara kadang malu liatin gitu. Yang nonton kita saling serang itu bukan cuma orang sama-sama Kristen. Orang di luar Kristen pun lihat orang Kristen ternyata suka nyerang ya. Padahal Yesus sendiri mengajarkan, kalau engkau menghakimi orang, ukuran yang kamu pakai itu akan dipakai lebih untuk mengukur dirimu. Saat kita menghakimi orang, saat kita mengukur orang, kita pun diukur. Bapak Ibu Saudara, yang namanya kerukunan ini seringkali sudah menjadi barang asing. Kalau kita mau rukun sama orang yang tidak sepandangan sama kita mau menghormati dengan orang yang mungkin berbeda dengan apa yang kita lakukan, kita sedang membangun berkat yang indah sekali. Karena saudara-saudara, kalau kita diam dan rukun bersama, ini janji Tuhan. Mazmur pasal 133 ayat yang ketiga B. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan ini bukan berkat yang sekadar dalam pekerjaan kita, status sosial kita. Bukan sekadar kita ini dilihat orang ini keren. Berkat kehidupan itu adalah demikian. Kadang-kadang saya melihat banyak orang dalam kehidupannya dia mendapatkan berkat. Mungkin anaknya pintar, usahanya sukses, tapi dalam mulutnya dia gak pernah mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Berkat kehidupan ini seperti Daud ini loh. Daud Mazmur pasal 133 ayat 1, 2 dan 3 itu adalah perenungan Daud di masa tua. Saat dia melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, meskipun dia melihat keluarganya itu berantakan, tapi Daud menganggap semua yang Tuhan buat di dalam kehidupannya itu baik. Dan Daud menuliskan, alangkah baik dan indah kalau saudara-saudara itu hidup rukun bersama. Daud memimpikan satu kehidupan yang ada berkat kehidupan dia bisa syukurin dalam keluarganya, dalam kehidupan pekerjaannya, dalam kehidupan dia memerintah. Itu yang namanya berkat kehidupan. Kalau dalam kehidupan kita gak pernah bersyukur, kita merasa kurang terus, dan kita merasa semuanya percuma. Berkat kehidupan itu gak akan pernah kita bangun Bapak Ibu Saudara. Saya teringat waktu Yesus sebelum meninggalkan dunia ini untuk disalib dan dia dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga. Pada waktu itu Yesus memberikan satu perintah yang menarik sekali, dan ini adalah perintah yang mestinya
itu kita pelajari. Yohanes pasal 19 ayat 26 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia atau ibu Yesus di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang menarik saat Yesus memberikan satu wejangan bagaimana murid-murid itu harus hidup rukun bersama dan harus mencintai Maria ibu Yesus, menghormati Maria ibu Yesus. Karena dikatakan demikian, dan sejak saat itu murid menerima Maria dalam rumahnya. Artinya apa? Yesus memberikan satu gambaran, satu nasihat, satu perintah. Murid-muridku, hidup damai, hidup rukun. Aku gak peduli kamu itu nelayan, kamu itu pemungut cukai, kamu itu orang yang terpandang, kamu dokter. Saat aku bilang kasih ibuku, kasihi. Jangan ada pertengkaran lagi, rukun. Lihat bagaimana Yesus mendidik murid-muridnya. Kalau kita lihat kehidupan sosial paling kacau pertama kali ada di gereja. Karena apa? Banyak banget orang kumpul dalam satu kelompok yang kecil, hidup bersama-sama. Jenjang sosialnya, status sosial, kehidupan ekonomi, latar belakangnya beda-beda. Lukas tabib terperinci, pinter. Ketemu Petrus, orang yang serampangan, ngomong seenaknya. Kadang-kala gak konsekuen. Ketemu lagi pemungut cukai yang udah biasa hidup enak, terjamin. Dia gak suka yang namanya kesusahan. Dikumpulkan jadi satu dalam kelompok murid Yesus. Pertentangan ada di mana-mana. Satu kali mereka berebut, "Guru, siapa yang terbesar di antara kami?" Tapi Yohanes pasal 19 ayat 26 mengajarkan hidup bersama rukun. Kalau kita sebagai orang Kristen ingin membangun kehidupan kita yang penuh berkat, jangan sampai kita kehilangan kerukunan. Bapak Ibu Saudara, saya gak peduli Bapak Ibu Saudara punya pekerjaan suksesnya kayak apa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya kepahitan, benci mungkin, punya satu masalah yang belum selesai, jangan tunggu orang yang kita punya masalah itu mati. Atau Bapak Ibu Saudara duluan dipanggil. Selesaikan sekarang juga dan kita bangun berkat kehidupan. Karena kita ditebus untuk menjadi orang yang rukun, hidup bersama sebagai orang yang ditebus. Karena dalam suratnya Korintus pun disebut kita ini dibaptis dalam satu roh. Kita ini tubuh yang berbeda. Kita ini minum dari satu roh. Kenapa kita bisa gak rukun? Karena kita pikir dengan apa yang kita pikirkan itulah yang paling penting. Jangan sampai kita ini berpikir aku yang penting, orang lain gak penting. Kunci kita mau rukun adalah kita mau menerima kelemahan orang. Kadang-kala saya bingung, Pak, saya susah menerima kelemahan orang. Bapak Ibu Saudara pikir gak punya kekurangan? Kalau kita mau menerima kekurangan orang lain pun mau menerima kekurangan kita. Kalau orang lain gak mau terima kekurangan kita, jangan permasalahkan itu. Tapi terimalah kekurangan orang lain. Gak ada orang sempurna di muka bumi ini kecuali Yesus Kristus. Kita gak sempurna, orang lain gak sempurna. Bagaimana caranya kita hidup rukun? Terimalah kekurangan orang lain. Terimalah kehidupan Bapak Ibu Saudara ini diberi kelebihan untuk melengkapi kekurangan orang lain. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, bangun berkat kehidupan di dalam Tuhan dengan mencintai Tuhan juga orang-orang sekeliling kita. Jangan sampai kita ini menerima berkat penebusan dari Tuhan, kita menjadi sombong dan menghakimi orang. Justru kita ini menerima berkat penebusan supaya kita bisa menerima kekurangan orang lain, mencintai orang lain sama seperti Kristus mencintai kita saat kita masih berdosa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh-Mu lah yang meremakan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah berkat kehidupan ini boleh kami bangun saat kami hidup bersama dengan saudara-saudara, baik saudara kandung kami, saudara sepupu kami, baik saudara-saudara dalam gereja, dalam masyarakat, dalam pergaulan sosial kami, dalam pekerjaan kami. Biarkan kami rukun. Kami percaya saat kerukunan itu ada dalam kehidupan kami, maka berkat kehidupan itu Kau perintahkan. Kami percaya Engkau yang memberkati kami secara luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan, itu Kau sediakan bagi kami. Engkau menyediakan kami seturut dengan kekayaan, kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami tunduk diam di dalam kaki-Mu, Engkau yang memberkati kami dengan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, biarlah kami menaikkan sebuah pujian di hadapan-Mu. Haleluya. Janji akan memberkati, Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi, Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan, diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan tak patahkan ku ke atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Tuhan diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan tak patahkan ku ke atasku dan menegakkan langkah hidupku. Dalam naungannya damai sejahtera. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Biarlah kita tetap memberkati orang-orang sekeliling kita. Jadilah berkat, jadilah terang. Tuhan Yesus memberkati.